Saudara-saudaraku, dimanapun Anda berada yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, selamat datang di channel Noverina Solihin. Sekiranya channel ini bisa memberkati Anda semua dengan video-video edukasi, apologetika, dan penginjilan yang ditujukan untuk membangun iman kita sebagai orang-orang percaya, dan juga memberikan pengetahuan Alkitabiah tentang firman Tuhan yang boleh kita pakai untuk mempertanggungjawabkan iman kita kepada setiap orang yang memintanya, seperti yang diperintahkan oleh Alkitab. Mohon jangan Anda skip videonya, tontonlah video ini dari awal sampai selesai, supaya Anda mendapatkan informasi yang utuh tentang kebenaran yang disampaikan di dalam video ini. Teman-teman, Anda boleh memberkati channel ini dengan cara like, subscribe, dan Anda share link dari video ini ke semua orang yang Anda anggap harus juga mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini. Dan mereka boleh terberkati, mereka boleh mengenal kebenaran, dan mereka boleh bertobat menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Ya, jangan skip videonya. Dan juga untuk memberkati channel ini, jangan skip juga iklannya, teman-teman. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, jika Anda rindu untuk memberkati, mensupport, berbagi, ya, untuk mendukung pelayanan ini, silakan Anda masuk ke description, dan di situ ada rekening tujuan yang bisa Anda pakai untuk mensupport pelayanan ini. Ya. Oh, selamat malam Pak Frans. Selamat malam. Ibu, saya punya beberapa pertanyaan, Bu. Saya seorang Kristen, Bu. Oh ya, selamat Pak. Selamat malam. Ya. Ini sudah saya catat nih, mungkin ada 4 atau 5 pertanyaan lah. Oh ya, oke Pak. Jangan sulit-sulit ya Pak. Enggak sulit kok. Yang pertama, Bu. Iya Pak. Dalam hal kematian, ya, apakah seseorang setelah meninggal tuh langsung masuk surga atau neraka? Itu Pak, pertama ya Pak ya. Ya, Saya jawab dulu ya Pak. Ya. Sejauh yang saya pelajarin dari Alkitab ya Pak ya, ketika manusia ini meninggal, itu kan belum langsung dihakimi ya Pak ya. Tapi mereka diparkirkan dulu Pak, diparkirkan dulu, ya. Oh gitu, ya. Orang-orang yang percaya Yesus, yang sudah bertobat dan lahir baru dan sudah diselamatkan, itu dia diparkirkan di Firdaus Pak. Oh ya. gitu ya. Di situ mereka akan beristirahat sambil menunggu dibangkitkan untuk dihakimi ya, dihakimi bukan untuk disiksa, tapi untuk menerima mahkota ya Pak. Nah, jadi di situ mereka diparkirkan di sana sambil menikmati lagu puji-pujian, nyaman, indah, nyaman gitu kan. Sementara orang-orang tidak percaya dan orang-orang yang yang calon-calonnya masuk neraka gitu, tentunya orang-orang berdosa yang dosanya belum diselesaikan waktu dia masih hidup. Ya kan? Yang dosanya belum diselesaikan. Tadi dikatakan bahwa dia akan mati di dalam dosanya. Nah itu dia. Orang-orang yang mati di dalam dosanya ini, karena dia tidak percaya kepada Yesus Kristus, mereka akan diparkirkan di dunia orang mati, Pak. Oh, nah, gitu. Di dunia orang mati ini mereka diparkirkan di situ sampai mereka nanti dibangkitkan untuk dihakimi dan untuk dilemparkan ke neraka. Gitu. Oh, nah, iya. Ya, dan di situ mereka akan mendengarkan tempat yang sangat tidak nyaman. Mereka mendengarkan suara gertakan gigi, ya kan? Kita baca di Alkitab, gertakan gigi, ya suara jeritan yang nggak nyaman lah, gitu. Gimana sih kita kalau dengar anak nangis saja sampai 2 jam aja sampai stres ya Pak ya? Apalagi di sana Pak. Berapa lama mereka menikmati suara-suara yang tidak nyaman, tidak mengenakan seperti itu. Nah, itu setahu saya seperti itu Pak. Oke, sudah. Ya, Pak. Oke. Terus yang selanjutnya, yang kedua, hal dalam mendoakan orang yang sudah mati itu bagaimana? Kan ada yang mengatakan
boleh, ada yang mengatakan tidak boleh. Bagaimana pendapat Ya, Bu? ya, saya juga tahu ini kontroversi ya Pak ya. Ya, Tetapi yang saya tahu begini Pak, orang kalau sudah mati, ya itu tidak ada hal apapun yang bisa mengubah posisi dia, begitu kan? oh iya, Kalau dia mati sebagai orang berdosa, mati dalam dosanya, itu tidak ada lagi yang bisa meminta ya supaya dosanya diringankan atau dihapuskan gitu kan? Nggak bisa, karena orang ini sudah diberi kesempatan selama dia hidup, ya, untuk iya, memilih percaya kepada Tuhan Yesus dan diselamatkan atau tidak. Kita bisa belajar dari kisah Abraham dengan Lazarus, Pak. Mungkin iya, Bapak pernah baca, ya iya, kan? pendengar, iya, Nah, pendengar. jadi di situ orang kaya ini itu kan berkata kepada Bapak Abraham, Bapak, Bapak Abraham, bisa nggak Lazarus itu menyucukkan jarinya ya ke lidah saya karena saya ini sangat kehausan, ya kan dia katakan. Iya, Terus kata Bapak Abraham, nak Lazarus dengan kamu itu dipisahkan oleh jurang yang sangat dalam yang tidak terseberangi, ya kan? iya, Oh kalau begitu Bapak Abraham bisa nggak Lazarus keluar bangkit dari kematiannya keluar lalu pergi ke rumah saya karena di rumah saya itu masih ada 5 orang keluarga saya saudara saya yang belum diselamatkan katanya gitu. iya, Kata Bapak Abraham tidak bisa nak, tidak bisa ya. Kesaksian para nabi sudah cukup membuat keluargamu bertobat. Nah gitu Pak, jadi nggak oh, bisa lagi Pak, nggak bisa lagi digeser sedikit pun begitu iya, ya. iya, iya, Kalau seandainya bisa digeser itu Bapak Abraham akan akan bicaranya beda lagi gitu ya. iya, Jadi antara orang mati, orang yang dunia orang mati dengan di mana Bapak Abraham dan Lazarus ada itu dipisahkan oleh jurang yang sangat dalam yang tidak terseberangi. Jadi kalau ada nanti yang mengatakan bahwa ada jembatan yang bisa dilewati antara sorga dan neraka itu nggak ada itu Pak. Ya Bapak Abraham bilang jurang yang sangat dalam yang tidak terseberangi yang memisahkan antara kami dengan engkau. Begitu Pak. iya. Jadi Oke, masih Bapak Abraham baca Alkitab. Ya, di Alkitab ini itu isinya adalah kesaksian para nabi. Tentang siapa? Tentang Sang Juru Selamat itu. Mesias, Yesus Kristus. Di sini. iya, Baca ini, maka keluargamu bisa bertobat. Gitu. Nggak usah Lazarus bangkit lagi dari kematian. Toh Tuhan Yesus sudah bangkit dari kematian dan tetap nggak percaya kan? Baca ini. iya, Begitu Pak Franz. iya. Artinya kan kesimpulannya seperti ini Bu ya. Hal Ya Pak. mendoakan orang yang sudah mati itu bisa dikatakan sudah tidak berguna ya, tidak membantu gitu ya. Sia-sia Pak. Sia-sia Pak. Tidak akan merubah apapun. Iya, iya, Jadi kalau iya, kita ingin saudara kita diselamatkan, saat inilah waktunya. Selama mereka iya, masih hidup, injili gitu Pak. Apalagi iya, sekarang berkat media sosial seperti ini, iya, ya, tidak bisa lagi berdalih nanti. Oh, saya tidak pernah mendengar Injil. Nggak bisa, ya. iya, Karena dengan media sosial seperti ini, Injil itu ada di tangannya. Setiap hari orang memberitakan Injil di mana-mana. Gitu ya Pak ya? iya, iya, benar. Iya Pak Frans. Iya. Terus mungkin yang Iya terakhir Pak. nih, saya Iya Pak. kurang terlalu paham. Iya Pak. Ada kata-kata seperti ini, tapi saya tidak tahu di mana tempat, tapi pernah saya dengar Iya Pak. kata-katanya seperti ini. Jikalau kamu tidak percaya bahwa akulah dia, maka firmanku yang akan menjadi hakimmu. Ya, maksudnya itu gimana tuh? Iya. Jadi gini Pak. Ada lagi, jika engkau tidak percaya bahwa aku adalah dia, engkau akan mati dalam dosamu. Ada lagi itu Pak. Mirip ya firmannya. Ya, Jadi itu memang kita ini harus percaya. Itu konteksnya kalau tidak salah itu bicara tentang Bapa, gitu kan? ya, Jadi Yesus Kristus itu dengan Bapa ini, itu dia bilang aku dan Bapa adalah satu.
Iya. Ya kan? Nah, Yesus, Bapa dan Roh Kudus itu kan hakikatnya sama, Pak. Iya. Yaitu Allah, Allah Tritunggal. Iya. Ya kan? Allah Iya. Tritunggal gitu. Jadi kalau nggak percaya, kan Tuhan Yesus bilang, apa yang kukerjakan itu berasal dari Bapa. Aku mengerjakannya dan Bapa juga mengerjakannya. Iya. Begitu kan? Berarti Bapa itu bertata di sorga. Ya kan? Yesus Iya. Kristus yang nuzul menjadi manusia ke bumi ini itu melakukan pekerjaan Bapa. Gitu. Jadi Oh, Yesus dan Bapa itu satu hakikatnya, yaitu Allah. Gitu, Pak. Kalau nggak percaya bahwa Yesus itu adalah Tuhan, adalah Allah, maka orang itu akan mati dalam dosanya. lebih spesifiknya gimana tuh, Bu? Ya, gini Pak, kan kita, Bapak percaya Allah Tritunggal kayak Pak ya? Iya, percaya. Ya, jadi Allah Tritunggal itu kan ada ayatnya di Yohanes, apa itu? Ada 3 yang memberi kesaksian di sorga, Bapa, Iya. Putra, dan Roh Kudus, dan ketiganya adalah satu. Ya kan? Iya. Ada 3 yang memberi kesaksian di bumi, yaitu apa? Roh, air, dan darah. Ya Iya. kan? Iya. Karena Tuhan kan mengatakan bahwa baiklah kita menjadikan manusia ini sesuai atau menurut gambar dan rupa kita. Artinya sama-sama Tritunggal. Kita Tritunggal, Allah itu juga Tritunggal sebenarnya. Gitu kan? Nah, kalau kita Tritunggal, kita air, darah, dan roh ini nggak bisa dipisahkan. Tapi bisa dibedakan nggak bisa. Gitu. Darah Iya. kita tahu, air kita tahu, roh kita tahu, gitu kan? Bisa dibedakan tapi tidak bisa dipisahkan gitu, Pak. Iya. Nah, ya, begitu juga. Jadi kalau Yesus berkata, kalau engkau tidak percaya akulah dia, ya kan? Akulah Iya. Allah itu, ya kan? Allah Bapa itu, maka Iya. engkau akan mati dalam dosamu. Begitu, Pak. Oh, Jadi memang manusia ini harus percaya Allah Tritunggal, kalau enggak mati dalam dosanya, gitu, Pak. iya. Gitu. Iya. Kalau nggak percaya Allah itu Tritunggal, mereka akan mati dalam dosanya. Ah, Mengapa Tuhan Yesus membedakan? Kalau engkau tidak percaya akulah dia, iya. ya kan? Mengapa juga di Alkitab sering dipakai kami dan kita? Itu kan berarti pribadi ini lebih dari satu. Ya, Baiklah jamak. kita jadikan, ya kan, manusia ini menurut gambar dan rupa kita. Siapa kita itu di situ? Ya Allah Tritunggal, Pak. Jehovah. Iya. Iya. Allah Tritunggal itu namanya Jehovah. Ya kan? Iya. Ketika dia Allah Tritunggal ini, Jehovah ini datang ke dunia menjadi manusia, yaitu pribadinya yang kedua, yaitu firman-Nya. Itu menamainya Yesus. Yesus itu artinya Jehovah yang menyelamatkan. Gitu, Pak. Iya. Oke. Oke, jelas. Iya, Pak Franz. Thank you. Tadi saya ada pengetahuan baru nih dari saya menyimak pertanyaan Pak Polo Dewo tadi. Oh iya, Pak. Apa itu, Pak? Karena di situ ada Ibu tadi menjawab perbuatan baik itu adalah buah dari keselamatan. Betul, Pak. Ya. Betul, Pak. Jadi perbuatan baik kita sendiri itu tidak bisa menyelamatkan kita. Tidak menyelamatkan, Pak. Ya. Ya. Jadi intinya percaya itulah yang menjadi kita selamat. Iya. Iya, kan ada firman Tuhan mengatakan, ya, siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, siapa yang tidak percaya akan dihukum. Percaya itu intinya, Pak. Ya, Ya. intinya di situ. Ya. Gitu. Ya, Oke, terima kasih. Jelas itu semua. sama-sama Pak Franz. Semoga Oke. bermanfaat ya, Pak. Ya. Amin, amin, amin. Terima kasih, Ibu. Ya, sama-sama, Pak. Saya lanjut ke yang lain. Teman-teman yang mau bergabung, silakan. Ada teman-teman yang mau naik lagi, silakan teman-teman. Kita berdiskusi ya. Juan mungkin mau naik. Daster Mak Megan. Ya. Maria emaknya Yesus, apakah pernah sembah Yesus? Oh, tentu dong. Ya kan? Maria Tuhannya juga Tuhan Yesus. Juru selamatnya Maria juga Tuhan Yesus ya. Anda bisa baca di Alkitab di nyanyian Maria. Dia begitu sangat
memuji, ya memuliakan Tuhannya, Juru Selamatnya, yaitu Yesus Kristus. Kan tadi dikatakan, akulah jalan, ya, dan kebenaran dan hidup. Tidak ada satupun yang bisa datang ke sorga kalau tidak melalui aku. Tentunya termasuk Maria. Oke. Ya, teman-teman. Ada yang mau naik? Silakan, teman-teman. Rianto Romin. Tapi kalau berminat, tapi perbuatannya jelek, apa tetap dapat diselamatkan, Bun? Tapi kalau berminat, maksudnya apa itu? Berminat. Coba dikoreksi ya kalimatnya. Tapi kalau berminat, tapi perbuatannya jelek, beriman kali ya. Hah? Tapi kalau beriman ya ini ya. Tapi kalau beriman, tapi perbuatannya jelek, apa tetap dapat diselamatkan, Bun? Begini ya. Siapa namanya? Rianto. Dalam iman kekristenan, ya, itu ada namanya dosa yang mendatangkan maut dan dosa yang tidak mendatangkan maut. Ya, dosa yang mendatangkan maut itu dosa tak berampun yang tidak bisa dimaafkan. Orang kalau berbuat dosa tersebut itu keselamatannya hilang. Ya, jadi bukan always safe, ya, nggak bisa gitu. Jadi sekali selamat tetap selamat, nggak begitu dalam iman kekristenan ya. Tapi ada juga denominasi-denominasi yang ada di dalam kekristenan percaya sekali selamat tetap selamat gitu. Sebenarnya tidak, ya, karena orang-orang yang murtad dari kekristenan itu Tuhan sudah katakan, ya, itu Tuhan tidak berkenan, begitu ya. Dosa murtad, dosa menghujat Roh Kudus, ya, itu dosa yang tidak berampun. Dosa terhadap apa? Menghujat manusia, menghujat anak manusia masih diampuni. Kalau menghujat Roh Kudus itu dosa tidak berampun. Nah, jadi di sini jelas bahwa kalau dia berbuat dosa yang mendatangkan maut, ya, dosa iman ya, itu dia tidak diselamatkan. Walaupun sebelumnya sudah diselamatkan, keselamatannya bisa hilang. Tapi kalau dosa yang tidak mendatangkan maut, maksudnya adalah dosa perbuatan yang tidak ada hubungan dengan iman dia. Ya, dia tidak menyangkal Yesus. Ya, dia tidak menyangkal imannya kepada Yesus. Ya, dia tidak menghujat Roh Kudus. Ya, tapi kalau dia berbuat dosa perbuatan itu mendukakan Roh Kudus. Ya, jadi mendukakan Roh Kudus. Kalau dia berbuat dosa, misalnya mencuri, ya kan? Misalnya dia berkata-kata kotor, ya. Mungkin dia berzina, ya kan? Nah, tapi orang kalau dia benar-benar orang yang sudah diselamatkan, catat satu hal, bahwa orang-orang yang sudah diselamatkan ini bisa jatuh ke dalam dosa. Nah, ke dalam dosa perbuatan. Ya, bedakan jatuh ke dalam dosa dengan hidup di dalam dosa. Kalau orang ini sudah diselamatkan, dia bisa saja suatu saat tanpa sengaja jatuh ke dalam dosa. Jatuh ke dalam dosa itu seperti ayam nyemplung ke kolam. Ya, jadi kalau ayam nyemplung ke kolam, dia nggak nyaman, teman-teman. Ya, dia sangat tidak nyaman dan dia ingin cepat-cepat naik ke darat lagi. Itu ayam. Itu orang yang sudah diselamatkan jatuh ke dalam dosa seperti itu. Dia cepat-cepat bertobat. Dia tidak nyaman. Ya, dia sangat tidak nyaman berbuat dosa itu. Dia berbuat dosa itu bikin dia tidak tidur. Kepikiran, ya, menyesalnya luar biasa. Ya kan? Menyesali perbuatannya itu. Dan dia langsung datang kepada Tuhan, ya, menyatakan dirinya dia menyesal. Ya, sungguh-sungguh menyesal berbuat dosa itu dan dia minta ampun benar-benar, ya, kepada Tuhan Yesus. Itu orang yang sudah diselamatkan. Tetapi kalau orang yang
belum diselamatkan. Dia sudah tidak sadar dia berbuat dosa, teman-teman. Dia nyaman sekali dengan dosanya. Bahkan dia tidak tahu kalau dia itu sedang hidup di dalam dosa. Nah, itulah orang-orang yang belum diselamatkan seperti bebek nyemplung ke air. Kalau udah jatuh ke kolam, dia nikmati, teman-teman, air itu. Dia nyaman sekali ya. Kalau bebek nyemplung ke kolam kan, nyaman sekali, menikmati sekali. Begitu, teman-teman ya, itu bedanya. Oke, Rianto. Ya, itu bedanya ya.